Saudara, libur Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ada 19 juta lebih warga yang akan melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara. Bagaimana pemerintah atau Kementerian Perhubungan memastikan bahwa libur Natal dan Tahun Baru kali ini akan aman dan tidak menimbulkan lonjakan kasus, terutama di tengah ancaman varian Omikron? Kita bahas bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Lalu ada Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, dan Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Selamat malam Bapak dan Ibu. Iya, saya ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, dari yang kemudian diatur dan dibahas kemarin, sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dari aturan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Apakah Kementerian Perhubungan yakin aturan yang ada akan mampu mengontrol pergerakan dan juga keamanan warga terkait COVID? Masih mute kelihatannya Mbak Adita. Apakah sudah bisa didengar? Oh, siap. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi ya kita harus yakin ya Mas Aiman ya, karena ini sesuatu yang memang harus menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menghadapi Nataru ya, khususnya terkait dengan pengendalian transportasi dan perjalanan orang. Ini sebuah keputusan yang diambil setelah melakukan berbagai koordinasi, termasuk juga melakukan kajian dan meminta masukan kepada berbagai pihak gitu. Dan juga tentu kita mendengarkan arahan dari Pak Menteri Perhubungan maupun juga dari Bapak Presiden secara langsung. Dalam hal ini kita melihat Mas, situasi pergerakan masyarakat memang kecenderungannya meningkat. Dan ini sudah dimulai sejak kira-kira bulan Oktober saat sudah mulai dilakukan relaksasi di berbagai sektor ya. Dan dengan adanya peningkatan pergerakan atau mobilitas itu, sampai saat ini kita melihat situasi pandemik ini relatif masih bisa dikendalikan. Kalau dilihat angka penularan per harinya juga stabil ya, angkanya kecil dan peningkatan atau penurunannya juga relatif tidak ada, artinya stabil. Kemudian juga tingkat kematiannya juga rendah. BOR juga sangat rendah, sehingga pemerintah memutuskan bahwa untuk Nataru kali ini kita tidak lagi melakukan yang namanya pelarangan atau penyekatan, tetapi lebih kepada meminta untuk mengetatkan protokol kesehatan. Gitu ya, apalagi kita juga sudah punya vaksinasi yang saat ini sudah cukup luas, sehingga pergerakan masyarakat itu masih dimungkinkan, dan meskipun ada peningkatan, dengan belajar dari pengalaman beberapa bulan terakhir ini, toh peningkatan itu masih bisa dikendalikan dan dampaknya kepada pandemik tidak membuat lonjakan kasus. Ya, Mbak Dita, tadi Mbak Dita katakan yang dilakukan bukan pengetatan, penyekatan, tapi protokol kesehatan yang dipastikan. Seperti apa gambarannya? Ya, seperti tadi juga sudah disinggung ya, bahwa untuk pelaku perjalanan di masa Nataru yang akan diberlakukan mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022, itu adalah para pelaku perjalanan yang sudah divaksin lengkap. Harus dosis lengkap ya, ditambah tentu dengan tes screening antigen dan juga penggunaan peduli lindungi. Jadi 3 hal ini semua calon penumpang harus memenuhi syaratnya. Di sisi lain, dari sisi operator, baik itu prasarana maupun sarana, juga sudah kami minta bahkan diberikan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui surat edaran untuk mengikuti ketentuan-ketentuan terkait dengan pengawasan terhadap penerapan protokol-protokol tadi. Nah, ini yang kemudian coba kami kelola dan kami terus koordinasikan secara intensif dengan semua stakeholders agar nantinya bisa diterapkan di lapangan, konsisten dari pusat sampai ke daerah, dan ujungnya ya kita berharap tidak menimbulkan lonjakan kasus lagi. Tapi itu kan di angkutan umum ya Mbak Dita, kalau pribadi bagaimana? Kan bebas melenggang, bahkan ganjil genap kan juga dihapuskan, betul ya? Ya, betul. Jadi saya juga sekaligus menegaskan bahwa untuk transportasi darat khususnya, kita akan lebih banyak, sekali lagi bukan penyekatan atau memutarbalikan para pelaku perjalanan yang belum memenuhi syarat, tetapi di sini nanti lebih kepada kita lakukan random checking. Ya, khususnya untuk kendaraan pribadi Mas Aiman, ini ada random checking, karena meskipun kendaraan pribadi pun mereka sebenarnya juga wajib memenuhi syarat vaksinasi 2 kali dan juga screening dan peduli lindungi gitu. Nah, pertanyaannya memang pengawasannya seperti apa? Nah, pengawasan
terus terang tidak mungkin dilakukan satu demi satu. Ya. Pasti kita pakai mekanismenya random checking, dan itu dilakukan bekerjasama dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah daerah lewat disub setempat. Dan disitulah nanti kami lebih banyak memberikan yang namanya pelayanan, bukan sebuah checkpoint sebenarnya, tetapi lebih kepada pos pelayanan. Apa itu pelayanannya? Pelayanannya nanti bersama kepolisian kita akan sediakan vaksin gratis. Oke. Gitu. Jadi jika kemudian pelaku perjalanan ini tidak memenuhi syarat karena belum divaksin atau divaksin 2 masih 1 kali, kali misalnya? betul, itu akan diberikan bantuan vaksinasi secara gratis oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jadi ini yang namanya pos pelayanan, Mas Aiman, supaya tidak ada lagi putar balik. Banyak sekali yang menanyakan ke kami, apakah nanti seperti pada saat mudik tahun kemarin ya, ini tidak dilakukan gitu. Kita hanya meminta masyarakat penuhi syaratnya, kalau belum penuh syaratnya ya kita akan bantu, begitu. Dan ini mulai diberlakukan sejak kapan, Mbak Dita? Kita akan berlakukan mulai 24 Desember, ya, 3 hari lagi, sampai dengan 2 Januari 2021. Oke, dan titik-titiknya acak, ini tentu di sejumlah daerah yang kemudian menjadi langganan arus, ya kita boleh bilang ya, mobilitas tinggi selama musim liburan nanti. Ya, betul sekali. Jadi kita mengidentifikasi dan sudah juga dikoordinasikan secara intensif cukup lama dengan pihak kepolisian. Sudah diidentifikasi memang ada titik-titik yang itu rawan lonjakan dan juga penumpukan volume kendaraan. Dan disitulah nantinya akan dilakukan satu, rekayasa lalu lintas. Yang kedua tentunya juga penempatan pos-pos tadi, pos pelayanan tadi. Itu berdasarkan riset dan juga pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Begitu, Mas. Oke. Pak Joko, apakah yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah cukup untuk menangkal varian baru Omikron, termasuk juga peningkatan, ya kita tentu tidak mengharapkan ya, adanya peningkatan penularan COVID-19? Pak Joko? Iya. Suaranya belum keluar, Pak Joko? Sudah bisa? Pak Joko? Saya masih pakai HP-nya, belum ada ini. Ya, kami bisa melihat visual Pak Joko, tapi suaranya belum keluar. Iya, ada satu lagi narasumber saya adalah Ibu Kurniasih Mufidayati. Bu Kurniasih, jelas mendengar saya? Sangat jelas mendengar, Ya. Mas. Tadi sudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambil saya menunggu Pak Joko, tadi sudah mendengar apa yang kemudian menjadi perbincangan saya dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Mbak Adita. Apakah cukup untuk menangkal penularan COVID-19 di mobilitas tinggi akhir tahun ini? Ya, yang pertama kita sangat prihatin dengan masuknya Omikron ke Indonesia, dan tentu saja ini harus menjadi awareness dari pemerintah dan juga kita semua seluruh komponen bangsa agar kita sama-sama waspada. Nah, beberapa kebijakan memang harus dilakukan di Nataru ini ya, khususnya untuk mengendalikan mobilitas yang tinggi ataupun terjadinya kerumunan, potensi kerumunan-kerumunan. Karenanya perlu ada satu kebijakan yang berbasis pada data ya. Sekali lagi kami dari Komisi 9 itu selalu menekankan kebijakan itu adalah scientist based. Bukan karena perkiraan ataupun asumsi, tapi betul-betul karena scientist based. Kalau dalam hal ini gimana, Bu Kurniasih? Ya, kita harus melihat dulu, artinya kebijakan yang akan dilakukan ini, misalnya PPKM yang dibatalkan ya, kemarin ada PPKM diberlakukan, itu scientist base-nya datanya seperti apa? Apakah memang dengan hanya melakukan misalnya himbauan untuk prokes ya, sejauh mana prokes ini akan dimonitor oleh petugas dan juga oleh aparat gitu ya. Ini kan juga harus jelas clear implementasinya di lapangan, khususnya di pusat-pusat keramaian yang harus diantisipasi. Dan salah satu di antaranya adalah kami menyoroti saat ini sedang banyak banget masukan ke Komisi 9 itu tentang kerumunan yang terjadi di bandara dan juga di Wisma Atlet. Yang justru itu menimbulkan potensi penularan karena terjadi kerumunan yang sangat luar biasa. Terkait karantina ya, Bu Kurniasih ya? Iya, itu menjadi satu keluhan yang hampir semua kita sampai di grup Komisi 9 juga ramai memperbincangkan karena semuanya mengeluh ke kita. Artinya ketika kita bicara prokes, nah prokes ini harus konsisten, semua diterapkan di semua tempat dan di semua lini. Ketika jaga jarak, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya,
itu harus konsisten diterapkan di semua tempat, termasuk di Wisma Atlet, termasuk pada saat di bandara, begitu landing, antrian PCR. Kami sudah melakukan sidak juga ke bandara beberapa waktu yang lalu nih Mas, dan memang ya ada antrian ya, ada cukup panjang juga gitu. Nah, kita membayangkan ketika itu bertumpuk kedatangan dari luar negeri tidak diantisipasi, maka juga terjadi kerumunan. Artinya nggak usah jauh-jauh bicara tentang membatasi mobilitas mau pergi kemana, ini di bandara dan di Wisma Atlet sendiri terjadi kerumunan yang sangat luar biasa karena antrian menunggu penempatan. Nah, maksud kami kebijakan-kebijakan ini kita mendukung tentu saja apa yang akan diputuskan oleh pemerintah, tapi satu, scientist base-nya jelas, artinya datanya jelas. Kalau tadi disampaikan karena angka positif rate-nya seperti tadi disampaikan oleh Ibu juru bicara, ya terkendali gitu ya, kalau memang betul seperti itu. Nah, bagaimana dengan 3T? Ada beberapa hal yang sudah kita pesankan pada rapat terakhir dengan Kemenkes. Yang pertama adalah kita mendorong 3T ditingkatkan secara masif dan intensif selama liburan Nataru ini sampai awal Januari nanti. Karena 3T ini menjadi kunci untuk mengantisipasi dan bisa dengan kecepatan gitu ya melakukan tindakan ketika ditemukan hasil tracing-nya itu adalah positif. Jadi 3T ini harus ditingkatkan secara lebih masif lagi. Kemudian juga prokes protokol kesehatan yang sudah mulai kendor nih Mas saat ini, udah mulai banyak diabaikan gitu ya, sudah mulai menurun, ini harus ditingkatkan kembali. Oke, ada kekhawatiran dari Bu Kurniasi ya, jadi bukan hanya soal pelonggaran, bukan hanya soal bagaimana kemudian kita mengatur mobilitas, membatalkan ganjil genap, tapi harus ada evidence base, harus ada data yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan hal-hal atau kebijakan tersebut. Apakah itu membahayakan atau tidak? Nanti kita akan lanjutkan selepas jeda, kami akan segera kembali saat lagi saudara di Sapa Indonesia Malam.